ini kita akan membawakan podcast dengan tema Self-Love, Insecurity, dan Ancaman. Aku Kalista Octavia dari kelas 9G dan aku Nidia Prilisila Azahra dari kelas 9G. Enjoy the podcast! Oke, ngomong-ngomong masalah self-love ya. Kalau self-love menurut aku sendiri itu dimana kita bisa menghargai diri sendiri, percaya diri, dan bisa menjaga diri dari hal-hal negatif di luar sana. Kalau menurut kamu tuh apa sih? Self-love menurut aku itu suatu keadaan di mana kita bisa menerima diri sendiri, baik secara fisik, pikiran, dan hati, tanpa membanding-bandingkan diri dengan orang lain dan tanpa ada rasa diri ini tuh lebih rendah daripada orang lain. Self-love itu juga tentang gimana kita bisa menolak sesuatu yang sebenarnya bertujuan untuk kesehatan fisik dan mental kita. Iya benar. Terus ngomong-ngomong, kamu udah self-love belum sih? Jujur, kalau misalkan masalah self-love, aku belum bisa dibilang udah self-love sepenuhnya sih, karena kadang aku tuh masih ngerasa aku suka ngebanding-bandingin diri sama orang lain. Aku masih suka ngerasa insecure. Apalagi kan sekarang lagi daring kan. Daring itu kan pastinya sebenarnya nggak capek, cuma karena kita kan di rumah. Cuma karena ada keluarga, terus tugas banyak, guru juga ngasih tugas kadang nggak teratur. Iya, terus juga keluarga tuh ngiranya tuh kita bukan sekolah tapi tuh libur. Jadi mereka bisa nyuruh-nyuruh seenaknya padahal kita lagi belajar. Nah, apalagi waktu ngerjain tugasnya banyak, terus gurunya juga ngasih tugasnya itu nggak sesuai jadwal, dan kesannya tuh kayak lebih capek gitu nggak sih? Kadang ninggalin jam makan, terus jadi jarang mandi. Ya, harusnya kita di rumah tuh bisa tambah merawat diri nggak sih? Tapi malah kita jadi tambah buruk. Jadinya kurang bisa untuk merawat diri sendiri, dan kesannya tuh kayak lebih capek daripada sekolah offline. Apalagi kalau lihat teman-teman di luar sana yang malah makin produktif setiap harinya, kan kita tuh kayak tambah insecure gak sih? Insecure, padahal itu kan nggak boleh. Kita harus mencintai diri sendiri. Kamu sendiri pernah insecure nggak? Kalau insecure jelasnya pernah. Ceritain dong pengalamannya gimana? Aku jujur lebih insecure ke fisik sih, tapi nggak jarang juga aku insecure ke otak, karena dengan fisik aku yang seperti ini aku juga nggak jarang dapat komentar-komentar yang kok kamu nggak tinggi-tinggi, kenapa badanmu kecil terus sih, kapan tingginya, kok ukuran sepatumu kecil banget ya, padahal kan itu body shaming ya kan. Dan itu sama sekali nggak boleh dilakuin, apalagi kalau misalkan pada saat itu mental aku juga lagi down. Itu bisa berakibat fatal nggak sih kalau misalkan nganggapnya serius. Walaupun ngomongnya tuh enteng, cuma mereka tuh nggak tahu dampak apa sih yang orang lain terima dengan mereka ngomong kayak gitu. Tapi untungnya kamu belum pernah dibully kan? Kayak cuma baru diomong aja. Belum. Kalau misalnya ada teman-teman kita yang sampai dibully, terus mereka sampai ke bawah mentalnya tuh kayak parah banget nggak sih? Parah sih, aku juga seringnya tuh kayak ngerasa prihatin kalau misalkan dengar kabar bunuh diri gara-gara insecure. Itu kayak parah banget gak sih? Belum lagi dia orang yang ngebully tuh nggak tahu kan masalah pribadinya dia tuh apa, terus ditimpuk lagi sama padahal dia tuh lagi di fase-fase yang paling down, terus ditambah tekanan dari luar. Itu kayak kacau banget sih pikirannya. Makanya nggak heran juga banyak orang yang bunuh diri. Terus kalau kamu kan pernah insecure nih, cara kamu ngatasinnya gimana sih? Kamu sekarang udah nggak insecure banget kan? Iya, nggak begitu, cuma kadang masih ada. Nah, cara yang aku pakai buat ngilangin aku insecure itu, aku tuh nggak perlu stuck sama omongan orang yang sekiranya itu nggak ngasih hal positif ke aku. Jadi lebih ke ya udah biarin aja gitu. Emang kadang susah, kadang kita pasti dengar, cuma tergantung dari diri kita sendiri. Ngontrolnya gimana, kita bisa kuat nggak mental kita sih buat dengar omongan kayak gitu. Terus juga kadang aku juga lebih cari kesibukan kali ya. Lebih fokus untuk ngembangin bakat atau kelebihan yang ada di dalam diri aku sendiri, itu lebih
lebih bagus sih kalau menurut aku, daripada aku cuma buang-buang energi positif yang seharusnya nggak aku buang karena cuma mikirin komentar hate. Itu kalau menurut aku nggak usah dibuang-buang, mending buat gali kelebihan dan tunjukin seberapa prestasimu, seberapa jauh kamu udah tumbuh, dan tunjukin ke orang-orang ya. Dan biar bisa nunjukin ke orang-orang bahwa oh ini loh kelebihanku. Aku emang punya kekurangan di sini, tapi di sisi lain aku juga harus punya kelebihan di sini gitu. Lagian juga setiap orang kan saling menerawang ya. Kalau misalnya aku pengen jadi kayak kamu, dia pintar banget. Tapi di sisi lain mungkin kamu pengen jadi kayak aku juga. Jadi semuanya tuh balik ke masing-masing orang, karena ya kamu udah bersyukur belum sih kamu dikasih ini? Ya sih, bersyukur. Bersyukur karena ya di sisi lain masih banyak juga orang-orang yang masih pengen hidup jadi kamu gitu loh. Dan masih banyak juga orang-orang di luar sana yang hidupnya tuh lebih berat dari kamu, yang cobaannya lebih besar. Terus kamu harusnya bersyukur dong, kamu udah dikasih fisik yang lengkap, kamu udah dikasih keluarga yang harmonis, kamu kebutuhannya tercukupi, bangun pagi masih bisa, sehat, masih hidup, masih bisa lihat dan lain-lain. Setiap hari pasti ada aja yang harus disyukuri. Sebenarnya tuh Tuhan ngasih anugerah tuh banyak banget kan, cuma kita nggak sadar aja, jadi kita kurang bersyukur. Dan kenapa ya manusia tuh bawaannya tuh kayak ngerasa kurang aja gitu loh. Udah gitu, udah dikasih ini, kok mintanya lebih gitu. Nah iya, udah gitu nanti tambahin komentar orang yang bikin tambah nggak puas terus kan. Jadi kayak bener harus bodo amat nggak sih? Penting nggak sih bodo amat tuh? Kalau menurut aku sih penting ya, cuma bodo amat di sini bukan berarti kita itu egois. Kita tuh harus tahu milah mana sih komentar yang sekiranya bisa buat kita untuk memperbaiki diri, dan mana komentar yang cuma Iya benar banget sih. Terus sekarang kita kan kemarin sempat bikin question box di IG kelas. Kalian follow dulu ya ixgenerous_. Kalian pantengin IG itu terus, nanti kita bakal banyak posting di sana. Update tentang Classmate, kegiatan 2020, behind the scene-nya dan lain-lain. Jadi di sana kita open Q&A dan minta saran road order, dan kita udah milih 5 pertanyaan. Kita coba bareng-bareng ya. Iya, oke. Pertanyaan pertama, kalau kita lagi proses self love tapi malah dikata-katain sama orang egois, nggak mau dengar pendapat orang lain, tuh gimana sih? Kalau menurut aku ya, egois atau enggaknya diri itu tergantung sama kamu sendiri sih. Mungkin pandangan orang kamu itu lagi egois, padahal sebenarnya kamu itu lagi dalam tahap fase self love yang membangun untuk diri kamu sendiri menjadi lebih baik. Kalau menurut aku sih kita harus paham ya, karena nggak semua komentar orang itu buat kebaikan kita. Jadi balik lagi ke awal, harus pintar nyaring. Iya benar. Terus juga harus diklopin sama prinsip hidup kita loh. Kalau misalnya emang misalnya komentar itu tuh bikin hidup kita lebih baik dan klop serta nyaman di kitanya, ya kenapa enggak? Tapi beda lagi kalau kita nggak nyaman dan merasa nggak cocok sama prinsip kita, ya nggak usah dilakuin, ngapain. Lagian juga setiap orang kan prinsipnya beda-beda. Aku pengen jalan ke sini, tapi kamu pengen jalan ke situ. Ya udah, kita jalan masing-masing gitu. Nggak usah kamu harus narik aku ikut ke jalan kamu, itu enggak. Iya benar banget. Karena kan tiap prinsip yang kita buat itu kan buat kebaikan kita sendiri. Pertanyaan kedua, gimana biar self love dengan keadaan fisik yang nggak memenuhi kriteria orang Indonesia, yang cantik tuh harus putih, tinggi, dan lain-lain? Menurut kamu gimana? Aku sebenarnya belajar banyak dari situ sih, karena dengan fisik yang seperti ini aku juga belajar banyak kalau oh iya ya, cantik itu nggak mesti putih, nggak mesti tinggi, nggak mesti kurus, karena relatif kan itu. Bener. Ya kenapa sih kalau standar kecantikan itu harus putih? Karena padahal itu kan inner beauty kan harus dipacu juga, nggak cuma tentang fisik. Bahkan orang-orang yang bagus secara fisik belum tentu bagus secara hati. Padahal sikap itu penting banget buat kita, apalagi buat kayak kerja itu kan. Kalau misalnya sikapnya buruk ya percuma juga. Kita juga bakal kena kontroversi. Jadi tergantung ke mindset sendiri-sendiri nggak sih? Kita harus benar-benar nanemin mindset kalau ini tuh nggak benar. Kita itu cantik dengan keunikan sendiri, dan Tuhan juga menciptakan kita kan dengan sebaik-baik bentuk kan. Jadi buat apa insecure? Nggak perlu insecure, cukup
kembangin apa yang ada di dalam diri kamu sendiri, dan kelebihannya itu cukup kamu kembangin aja. Bersyukur. Yang ketiga, cara biar nggak insecure tapi kita udah tahu diri kita itu cantik dengan keunikan masing-masing tapi tetap nggak mempan. Itu gimana tuh? Gimana ya? Sebenarnya tuh ya Menurut aku ya, cari kesibukan sih. Cari passion kamu dulu, terus cari kesibukan yang berhubungan dengan passion kamu. Otomatis kalau kamu udah enjoy ngelakuin kesibukannya, kamu bakal jarang buka HP dan scroll medsos kan. Bakal lupa kalau misalkan sebenarnya tuh kekurangan kamu tuh di sini. Iya. Kalau misalnya kita sering-sering nge-scroll Instagram atau TikTok kayak gitu kan biasanya makin banyak ketemu orang yang lebih cantik, lebih tinggi, lebih cantik, lebih pintar. Padahal ya keunikan orang tuh beda-beda kan. Kalau misalnya kita semakin sering nge-scroll terus kita jadi ngerasanya kita nggak punya kelebihan nggak sih? Jadinya kita ingetnya kekurangan terus. Ingatnya kita kurang terus, padahal ya pasti ada deh kelebihan di samping kekurangan. Iya benar. Tuhan kan nyiptain manusia selalu dengan kelebihan dan selalu dengan kekurangan. Iya benar. Nggak bakal Tuhan tuh nyiptain kita dengan kekurangan terus. Itu nggak bakal mungkin sih. Kayaknya nggak adil banget ya. Iya. Tapi aku punya tips sih, kalau misalnya kalian abis nge-scroll gitu terus kalian merasa insecure, kalian bisa ngomong ke depan kaca terus kalian bilang kamu itu cantik, kamu itu perfect dan Allah tuh nyiptain kamu tuh sempurna. Kamu tuh nggak usah. Kamu itu cantik dengan cara kamu sendiri. Kamu bisa berkembang dan bisa nunjukin bahwa kamu itu punya kelebihan, tapi dengan cara kamu sendiri gitu loh. Nggak perlu menuhin standar kecantikan orang lain. Nggak perlu untuk menuhin standar kepintaran orang lain itu. Nggak perlu sih. Bener banget. Terus juga kan harus introspeksi lagi, kayaknya hari ini kamu belum bersyukur deh ke Tuhan. Terus kayak kamu mungkin kebanyakan aktivitas yang buang-buang waktu, bikin kamu tambah insecure dan harusnya kalau misalkan insecure itu harus kita jadiin sebagai pelajaran agar kedepannya lebih baik. Justru komentar-komentar dari orang pun harusnya bisa kita jadiin pedoman untuk semangat kita diri kita sendiri. Iya benar banget. Iya nggak sih? Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Apa sih faktor yang membuat orang kurang percaya diri, insecure dan gak bisa menerima diri sendiri? Faktornya itu kalau menurut aku satu tentang lingkungan. Lingkungan itu mempengaruhi banget sih. Misalnya kamu ada di lingkungan orang-orang yang cantik banget, yang misalnya ganteng banget, yang punya kecerdasan di atas rata-rata, dan kamu sendiri itu nggak punya kelebihan itu jadi salah satu faktor yang paling besar pengaruhnya ke diri kita. Bener. Kalau menurut aku tuh ada 4 faktor ya. Yang pertama, kita terlalu sering melihat kelebihan orang daripada kelebihan diri sendiri. Dan yang kedua, terus membanding-bandingannya itu nggak benar juga. Membandingnya itu dengan kelebihan orang sama kekurangan diri sendiri. Itu jomplang banget ya sih. Banding-bandingin tuh dengan kelebihan kita sama kelebihan orang lain. Dia punya kekurangan apa, kita juga punya kekurangan apa. Itu kesannya lebih oh iya ya, hidup itu sebenarnya adil. Cuma kita aja yang nggak menyadari. Yang ketiga tuh kita tuh dalam circle pertemanan yang agak toksik ya, dan teman-temannya tuh mungkin suka bully, kurang menghargai orang lain gitu loh. Dan menurut aku mending kamu jauhin aja sih. Iya benar banget. Pertemanan yang kayak gitu. Temen juga banyak nggak sih? Kalaupun nggak ada di dunia ini teman, mendingan nggak usah punya temen nggak sih kalau kayak gitu daripada temen yang kayak gitu semua. Iya, mendingan jauhin aja dan kamu coba untuk mencari teman yang kira-kiranya klop sama kepribadian kamu. Dan pastinya harus yang positif, yang ngajarin kamu sesuatu yang baik, bukan menjerumuskan kamu ke sesuatu yang buruk. Bener banget. Yang kelima, bagaimana cara kita mencintai diri sendiri sedangkan kita sibuk sama kebahagiaan orang lain? Wow. Kalau menurut aku, ketika kamu sibuk dengan kebahagiaan orang lain, berarti kamu itu belum mencintai diri sendiri, belum memprioritaskan diri. Harusnya kamu tetap boleh untuk bantu dan coba untuk buat bahagia orang lain. Cuma yang tetap jadi prioritas itu ya diri kamu sendiri gitu loh. Karena bagaimanapun apapun yang segala sesuatu yang kamu laluin itu ya sama dirimu sendiri, bukan sama orang lain. Dan gak ada satu orang pun yang saling mengerti satu sama lain. Pasti yang paling mengerti diri kamu itu ya diri kamu sendiri. Terus
itu nggak sih, coba renungin gimana cara kamu daripada mikirin kebahagiaan orang lain terlebih dahulu, mendingan kamu renungin gimana cara kamu menuhin goals kamu dari yang paling mudah dan ke yang susah, terus cari yang bikin kamu senang gitu kan. Kalau udah penuh semua baru kamu bisa bantuin orang Iya, baru lain. kalau misalkan kita goalsnya udah terpenuhi semua kan baru kita bisa untuk coba bantu orang lain, bantu kebahagiaan orang lain Tapi kan semampu cuma kita. bantu doang, Bukan nggak- memprioritaskan. Iya. Kalau prioritas itu tetap ya diri sendiri, bukan orang lain gitu. Oke, udah 5 soal yang terjawab. Sekarang waktunya Segmen kita Truth or Dare. Jadi ini udah ada truth sama dare. Kita gunting batu kertas. Oke. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Oke, kamu dulu. Mau truth atau dare? Dare dulu deh. Oke. Apa nih dapetnya? Posting quotes favorit kamu tentang self love. Apa tuh? Di Snapgram ya? Ya. Oke. Posting ya? Kita tungguin, guys. Aku quotesnya bacain ya. Oke, boleh. Quotes favorit itu aku ada di buku. Jadi buku ini tuh salah satu buku yang mempengaruhi aku banget. Salah satu buku yang benar-benar pengaruh terhadap cara aku self love. Bunyinya, tidak perlu ngotot atau menjelaskan siapa dirimu yang sebenarnya, bahwa kamu tidak seburuk apa yang orang-orang bayangkan. Fokuslah saja pada kualitas dirimu, tetap menjadi pribadi yang baik. Biarlah hasil dari kebaikanmu yang berteriak dan menjadi bukti atas kualitas dirimu. Jangan terlalu banyak untuk berkoar-koar. Biarkanlah prestasimu membuktikan pada mereka yang membicarakan keburukanmu. Fokus saja untuk membuat dirimu merasa bangga. Fokus saja pada hal-hal yang dapat membuatmu menghargai diri kamu sendiri. Idolakanlah diri kamu. Jadilah sosok diri yang bisa kamu kagumi. Hingga tiba saatnya nanti, setelah kamu terlalu sibuk mencintai, menghargai, dan menjadi dirimu yang terbaik, orang-orang akan sependapat denganmu. Jadi intinya tentang nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu susah-susah ngejelasin kalau aku tuh sebenarnya kelebihannya di ini loh. Cukup kamu berusaha untuk menunjukkan prestasimu aja dan nantinya orang-orang bakal belajar untuk menghargai kamu juga gitu loh. Oke, sekarang aku mau truth aja deh ya. Siapa orang atau idola yang bikin kamu self love dan kata-kata dia yang paling kamu ingat? Kalau idola yang sekarang sih kayaknya aku nggak punya ya. Cuma kalau idola dalam tokoh Islam aku ada sih, Ali bin Abi Thalib. Aku cari infonya dulu kali ya. Kata-katanya aku ada sih. Nih, aku ketemu. Quotes-nya itu bukan quotes sih, kata-katanya itu, jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu. Wah, Sebenarnya bener banget sih. iya kan, bener banget kan. Tapi sebenarnya tuh kalau untuk tokohnya sendiri aku belum tahu ya. Cuma kalau aku tuh self love gara-gara dia ya, gara-gara kata-kata ini. Jadinya aku bisa self love. Oke, lagi kamu truth. Kita truth 1 dare 1 ya guys. Sejak kapan kamu mulai self love dan karena apa kamu sadar bahwa self love itu penting? Perlu dibahas nih. Kalau sejak kapan itu aku nggak tahu pasti. Cuma kalau aku itu mode tipe-tipenya itu orang yang bisa belajar dari mana aja gitu loh. Jadi semakin aku tumbuh dan berkembang di berbagai macam lingkungan, itu juga sambil aku belajar dan menyadari sesuatu bahwa oh iya ya, tiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi nggak perlu ngerasa insecure yang berkelanjutan, itu nggak perlu, karena aku punya kelebihan juga dan harusnya aku kembangin itu, bukan harusnya aku yang berkoar-koar tentang kekurangan aku, nangis. Itu nggak perlu sih kalau menurut aku. Dan
self love itu penting banget karena ya kalau misalkan kamu belum mencintai diri sendiri, ya Mau siapa yang cintai diri kamu? mau siapa yang cinta diri kamu sendiri gitu, karena yang paling paham juga diri kamu sendiri, yang paling Ngerti kamu. yang paling ngerti juga diri kita sendiri, dan setiap ngelewatin sesuatu itu yang ada juga diri sendiri, bukan teman, bukan sahabat, itu enggak kan. Ya benar. Oke, dare ya. Oke nih. Posting selfie bareng partner podcast tanpa filter. Boleh nih. Foto yuk. Nah, tadi aku udah post SG ya. Terus kayaknya udah semua ya, kita bahas semuanya. Kayaknya udah sih. Oke, kamu ada pesan nggak buat yang nonton? Kalau menurut aku ya balik ke awal lagi, insecure itu wajar, dan seharusnya itu kamu nggak perlu insecure yang sampai berkelanjutan, tapi gunain insecure itu sebagai patokan semangat kamu untuk merubah diri kamu menjadi yang lebih baik lagi. Karena setiap manusia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi ya fokus aja apa yang menjadi kelebihanmu dan cukup kembangin itu. Dan pada saat kamu udah sibuk fokus untuk kembangin diri kamu sendiri, lama-lama orang-orang juga bakal sependapat bahwa ngurusin yang jadi kekurangan kita itu nggak perlu. Bener banget. Kalaupun mau mencari kekurangan itu versi diri sendiri aja, kayak kekurangannya menurut kamu, jangan menurut orang lain, karena kekurangan diri sendiri menurut kamu sama menurut orang lain tuh bakal beda kan. Beda jauh. Kan balik lagi, semua orang punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda, dan jangan sekali-kali hidup di bawah standar yang dikatakan orang lain. Itu nggak perlu sih, karena kamu dapat menikmati hidup dengan cara kamu sendiri. Oke, kayaknya cukup ya. Oke. Maaf kalau ada salah-salah. Semoga podcastnya bermanfaat dan kalian juga bisa belajar cara self love. Dan mungkin teman-teman kalian yang sering ngeluh ke kalian, aku insecure sama ini, kalian bisa kasih video ini aja kali ya. Iya. Dan kayaknya udah sekian. Maaf kalau ada salah-salah kata dari aku dan Nidia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.